beban komisi penjualan yang tidak didukung oleh bukti sah sebesar 24 juta rupiah. Ini tidak didukung oleh bukti yang sah. Nah, ini berarti pada komersial 120 juta rupiah, lalu ada koreksi positif 24 juta rupiah, maka fiskalnya 96 juta rupiah. Selanjutnya, di dalam beban angkut keluar termasuk beban angkut milik pribadi direktur sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini pada angkut keluar itu komersialnya 125 juta rupiah, lalu ada koreksi positif sejumlah 5 juta rupiah, maka fiskalnya 120 juta rupiah. Lalu selanjutnya, dalam beban reparasi, terdapat beban perbaikan untuk mobil direktur sebesar 15 juta rupiah. Sementara sisanya adalah untuk kendaraan operasional. Nah, beban untuk mobil direktur yang diperbolehkan hanya 50% saja. Maka, 50% dari 15 juta yaitu 7.500.000 diletakkan pada koreksi positifnya. Maka, fiskalnya yaitu 33.710.000 rupiah. Lalu, yang C, dalam beban pemasaran tidak memiliki bukti yang sah dan tidak memiliki daftar normatifnya sebesar 69 juta rupiah. Maka komersialnya itu 800 juta rupiah, lalu koreksi positifnya 69 juta rupiah, maka fiskalnya yaitu 731 juta rupiah. Selanjutnya, keterangan lain-lain. A. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar 14.500.000 rupiah. B. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas dividen sebesar 22.250.000 rupiah. C. Angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Desember telah dibayar tepat waktu sebesar 75 juta rupiah setiap bulannya. Terdapat bukti pungut PPh pasal 22 atas impor dari luar negeri sebesar 30 juta rupiah. Nah, keterangan lain-lain ini akan berpengaruh terhadap PPh terutang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada pendapatan di luar usaha. Dividen dari PT Makrosenta 15%, maka tidak dilakukan koreksi. PT MP 15% juga tidak dilakukan koreksi. Namun pada dividen dari PT Java X Spesialis atau JS 25% itu dilakukan koreksi negatif. Nah, kenapa dilakukan koreksi negatif? Karena kan 25% itu sudah bukan merupakan objek pajak. Lalu itu dikurangi menjadi fiskalnya 0. Lalu pada bunga deposito dari Mandiri juga dilakukan koreksi, dikarenakan bunga deposito bukan merupakan objek PPh final. Maka total jumlah pendapatan di luar usaha pada komersial 551.893.500 rupiah, pada fiskal 475.863.000 rupiah. Selanjutnya, beban di luar usaha tidak dilakukan koreksi. Lalu penghasilan itu di luar usaha dengan total komersialnya 514.453.500 rupiah pada fiskal yaitu 438.423.000 rupiah. Nah, penghasilan itu dalam negerinya 10.043.382.500 rupiah pada fiskal 10.728.242.000 rupiah. Mohon maaf, 10.728.242.000 rupiah. Lalu penghasilan neto luar negeri sejumlah 411.010.000 rupiah itu sama fiskalnya juga, lalu jumlah penghasilan neto luar negerinya sama, lalu jumlah penghasilan neto yaitu 10.044.392.500 rupiah pada fiskalnya yaitu 11.139.252.000 rupiah. Selanjutnya PPh terutang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai PPh terutang PT Cisarua Monte Dei. Yang pertama yaitu dalam peredaran bruto dari kegiatan usaha itu yang pertama ada penjualan bersih, yaitu sebesar 149.748.000 rupiah. Ini bisa dilihat dalam laporan rebarugi fiskal di bagian penjualan neto bagian komersial. Lalu untuk komponen selanjutnya adalah peredaran bruto di luar usaha. Yang pertama ada dividen dari PT Makro Sentra Niaboga sebesar 15%, dividen dari PT Makro Prima Pangan Utama 15%, dividen dari PT Java X Specialities 25%, pendapatan jasa giro dan deposito berjangka, lalu ada obligasi bunga deposito dari Bank Mandiri
sehingga didapatkan jumlah pendapatan dari luar usaha yaitu sebesar Rp551.893.500. Lalu untuk totalnya sendiri yaitu didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan jumlah pendapatan di luar usaha, sehingga mendapatkan hasil Rp150.299.893.500. Lalu untuk perhitungan PPh terutang sendiri, mengenai keterangan lain-lain tadi akan berhubungan dengan perhitungan yang ada di sini. Yang pertama, peredaran bruto didapat dari atas tadi, peredaran bruto dari kegiatan usaha dari penjualan bersih ditambahkan dengan jumlah pendapatan dari luar usaha, sehingga hasilnya ada Rp150.299.893.500. Lalu untuk penghasilan kena pajak, yaitu Rp11.139.252.000. Ini bisa dilihat di dalam laporan laba bagi fiskal, yaitu di bagian paling bawah atau jumlah penghasilan neto, di bagian laporan fiskalnya. Nah, lalu untuk fasilitas, karena PKP ini dengan penghasilan lebih dari 4,8 miliar, lalu ini yang 150.299.893.500 rupiah ini dari PKP-nya. Jadi 4,8 miliar dibagi dengan 150 miliar 299.893.500 rupiah, kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, sehingga hasilnya yaitu 355.744.827 rupiah. Lalu untuk non fasilitas itu didapat dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan total fasilitas yaitu 11.139.252.000 rupiah, kita kurangkan dengan 355.744.827 rupiah, sehingga menghasilkan jumlah yaitu kita kurangkan sehingga hasilnya 10.073.507.173 rupiah. Nah, ini untuk PKP-nya bisa dilihat dari sini ya, teman-teman. Nah, untuk PPh terutang, itu untuk fasilitas dengan tarif 22% dikali 50%, lalu dikalikan dengan biaya fasilitas tadi. Sehingga hasilnya 39.131.931 rupiah. Lalu untuk yang non fasilitas yaitu bertarif 22%, kita kalikan dengan 10.783.507.173 rupiah, sehingga menghasilkan 2.372.371.578 rupiah. Untuk total PPh terutang itu didapat dari fasilitas ditambahkan dengan yang non fasilitas, sehingga menghasilkan jumlah 2.411.503.509 rupiah. Lalu kita akan menghitung kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 25 atas angsuran pajak, yaitu dilihat dari keterangan lain-lain sebesar 75 juta. Nah, 75 juta ini per bulan ya teman-teman. Jadi kita harus mengkalikan dengan 12 atau kita 1 tahunkan, sehingga menghasilkan jumlah yaitu sebesar 900 juta rupiah. Lalu kredit pajak yang kedua itu atas dividen, yaitu sebesar 22.250.000 rupiah, bisa dilihat dari keterangan bagian dividen. Lalu untuk PPh pasal 22 atas impor, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kita lihat lagi di bagian laporan laba rugi fiskal, bagian keterangan lain-lain. Sehingga total kredit pajak yaitu 952.250.000 rupiah. Kita tambahkan semua dari PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23 atas dividen, dan PPh pasal 25 angsuran pajak. Lalu karena total PPh terutang, total PPh terutang dan total kredit pajak itu lebih besar PPh terutang, maka ini disebut PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Nah, maka untuk total dari PPh pasal 29 sendiri yaitu total PPh terutang kita kurangkan dengan total kredit pajak, sehingga menghasilkan total 1.049.253.509 rupiah dalam 1 tahunnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.